Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Dan di sore hari ini kita masih pada kitab fikih ASN dan karyawan karya Al-Ustaz Amin Bait hafizahullah jalla wa ala. Pembahasan kita di sore hari ini masih pada pembahasan seputar 12 prinsip dalam memilih pejabat. 12 prinsip dalam memilih pejabat. Dan di pertemuan yang terakhir sudah kita bahas sampai poin yang kelima. Dan di sore hari ini kita masuk poin yang keenam. Ya, mu'alif hafizahullah ya, zaman sekalian, mu'alif hafizahullah jalla wa ala, beliau mengatakan yang keenam, wajib untuk memilih yang paling layak dalam meletakkan jabatan. Wajib untuk memilih yang paling layak dalam meletakkan jabatan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin memilih pejabat, maka di antara prinsip yang penting untuk kita pegang, poin yang keenam, wajib untuk memilih yang paling layak dalam meletakkan jabatan, sehingga tidak boleh asal-asalan. Yang penting sesuai dengan apa? Selera yang nunjuk, tapi letakkan jabatan pada posisinya yang tepat, tidak sembarangan. Pemerintah yang menunjukkan pemangku jabatan wajib memilih orang yang paling layak untuk melaksanakan jabatan itu. Karena menyerahkan jabatan kepada orang yang tidak berhak, maka perbuatan ini termasuk bentuk khianat. Mungkin karena kerabat, karena mungkin disokong, maka ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Apalagi diancam, ar-rasi wal mutashi finnar, yang nyokok dan yang disokok di neraka. Hati-hati. Entah namanya uang pelicin atau uang apapun, kalau memang itu sogok, maka haram. Dan sogok itu artinya apa ya, Pak? Sogok itu artinya pemberian yang tujuannya untuk membatilkan kebenaran dan membenarkan kebatilan. Ini namanya sogok. Nah, sehingga kalau misalkan pemberian itu tujuannya hanya untuk mengambil hak, maka tidak masalah. Dan ini tidak termasuk apa? Sogok. Buat dia iya riswah, tapi buat yang ingin ngambil hak, bukan riswah. Syekhul Islam mengatakan, fayajibu ala waliyil amri an yuwalliya ala kulli amalin min a'malil muslimin aslaha man yajiduhu lidzalikal amal. Ini penting. Syekhul Islam mengatakan wajib
bagi waliul amr, pemerintah, ya, untuk memilih orang yang paling cakap dalam melaksanakan tugas demi kemaslahatan kaum muslimin. Itu penting, ya. Sehingga dibutuhkan musyawarah, ya, minta saran mana yang tepat, misalkan mana yang layak, itu penting. Begitu pun masalahnya diriwayatkan dari Umar, ya, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan gini, jemaah. Man istamana rajulan limawaddatin aw liqarabatin la yastaminuhu illa lidzalik faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Kata Umar bin Khattab, siapa ia memberikan jabatan kepada seorang karena hubungan keluarga atau kecintaan, dan dia tidak memiliki alasan untuk memilih orang itu selain karena dua pertimbangan tadi, berarti dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Ya, sehingga ini perlu diperhatikan. Syekhul Islam juga boleh mengatakan, yajibu ala kulli man waliya syai'an min amril muslimin min haula'i wa ghairihim an yastamina fima tahta yadihi fi kulli mawdi'in aslah man yaqdiru ani fa in adana an ahaq al aslah ila ghairi li adli qarabatin bainahuma aw ala itaqatin aw sadaqatin aw murafaqah fi badatin aw madhabin aw tariqatin aw jinsin kal arabiyyati wal farisiyah wat turkiyah wa rumiyah aw li rishwatin yakhudhuha minhu min malin aw manfa'ah aw ghairi dhalika min al asbab aw li dogonin fi qalbihi al ahaq aw adawatin bainahuma faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Jadi kata Syekhul Islam, wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk menunjuk orang yang paling layak dalam menjalankan tugas, yang menjadi tanggung jawabnya. Jika dia tinggalkan orang yang lebih layak dan dialihkan ke orang yang tidak layak atau orang lain misalkan karena alasan kekerabatan, mantan budak, pertemanan, persamaan asal usul, atau madhab, atau kesamaan jenis seperti sama-sama bangsa Arab misalkan, atau orang Arab, atau orang Persia, orang Turki, atau orang Romawi, atau karena sogok yang dia terima, baik berupa barang maupun layanan lainnya, atau karena sebab yang lainnya, atau karena permusuhan antara dirinya dengan orang yang lebih berhak tersebut, karena ternyata yang lamar musuhnya, padahal tesnya juga lulus, tapi akhirnya apa, digagalkan karena permusuhan tadi. Maka ini nggak boleh, ya. Jika dia memilih pejabat dengan pertimbangan di atas, maka berarti dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Nah, sehingga sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya penting ketika memilih pejabat, maka pilih yang paling layak, yang paling berhak dengan jabatan tersebut. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Ya. Di antara bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasul tadi, milih pejabat yang tidak layak. Itu khianat, jemaah. Wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Ini nggak boleh, jemaah.
Maka amanah ini sesuatu ya, yang penting untuk ditekankan ya. Makanya di dalam bab ngambil barang temuan itu jamaah, di antara salah satu syaratnya dia harus tahu dirinya itu amanah. Karena jamaah, beban yang akan dia tanggung setelah dia mengambil barang temuan itu berat. Harus apa? Siap untuk mengumumkan selama setahun. Ya, 3 bulan pertama diumumkan di tempat-tempat yang ramai. Ya. Bulan pertama lebih tekankan lagi. Ya. Itu sampai 3 bulan. Setelah itu seperti biasa. Ya. Kemudian siap mengembalikan, misalkan ketika setelah 1 tahun barang dipakai, 5 tahun datang orangnya, maka siap untuk apa? Siap untuk mengembalikan. Ini bagi orang yang dalam artian tahu dirinya amanah. Tapi kalau misalkan dia tahu dirinya tidak amanah, ya, kalau pas dipinjami buku janjinya sepekan, tapi sampai 2 minggu, itu pun diingatkan dulu, kapan dibalikin? Berarti ciri dia bukan orang amanah aja. Maka jangan sekali-kali terima amanah orang. Itu sudah peringatan. Orang kalau pinjam barang, misalkan kok mundur-mundur terus, berarti dia tahu dirinya nggak amanah. Ya, maka hati-hati cemasannya. Ya. Kalau misalkan ternyata kok ada udzur, sampaikan baik-baik. Sampaikan baik-baik seperti itu. Jangan tidak ada kalam ya, sama sekali tidak ada kalam. Ini masalah cuma. Dan kalau diambil ternyata tidak di pengumuman, bagaimana jemaah? Diambil, dipakai misalkan, nanti bisa statusnya seperti apa? Harta curian. Dan nanti kelak akan apa jemaah? Akan ditagih oleh orang yang apa? Punya barang tersebut. Makanya hati-hati. Ya. Ini yang keenam. Jadi pilih yang layak. Yang ketujuh jamaah, menunjuk pejabat yang kemampuannya lebih rendah. Menunjuk pejabat yang kemampuannya lebih rendah. Yes. Dibolehkan menunjuk pejabat yang kemampuannya lebih rendah karena pertimbangan tertentu. Misalnya dalam rangka menghargai permintaan masyarakat atau menjaga hubungan baik dengan tokoh tertentu yang menguntungkan masyarakat. Syekhul Islam menyebutkan, wa ammarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan Amr ibn al-As fi ghazwati dzati salasin istiqtafan li aqaribihi alladhina ba'athahu ilaihi ala man hum afdal minhu wa amara Usamah ibn Zaid li talabi ta'athuri abih wa kadzalika kana yasta'milu rajula li maslahatin rajihah wa annahu qad kana yakunu ma'al amir man huwa afdalu minhu fil ilmi wal iman. Kata Syekhul Islam, Nabi SAW pernah menunjuk Amr ibn As sebagai panglima dalam perang Dzatu Salasin, sebagai pendekatan bagi kerabatnya yang menjadi sasaran dakwah. Padahal ada sahabat yang lebih afdol dibandingkan beliau. Jadi artinya masalahnya boleh kalau memang ada maslahat. Boleh kalau ada maslahat, tidak masalah. Nabi SAW juga pernah menunjuk Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang yang dikirim ke Romawi untuk menuntut balas ayahnya yang terbunuh di perang Mu'tah. Nah, sehingga ada tujuannya, maka tak masalah. Ya. Dari kesempatan yang lain, beliau menunjuk seorang sebagai pemimpin karena pertimbangan kemaslahatan. Meskipun ada sahabat yang lain yang lebih unggul darinya dalam hal ilmu dan iman. Nah, sehingga jamaah boleh yang memilih pejabat yang kemampuannya mungkin lebih rendah daripada yang lainnya. Tapi ingat ya, kalau ada maslahat, kalau ada tujuannya, ya dalam artian tujuannya mengandung maslahat lebih umum misalkan,
maka silakan masalah. Silakan tidak masalah. Tapi kalau tadi ya pertimbangannya kerabat, kemudian pertimbangannya karena satu jenis ya, maka ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kemudian yang kedelapan, pemangku jabatan adalah orang yang ideal. Pemangku jabatan yang ideal adalah orang yang memiliki dua sifat. Kuat dan amanah. Ini penting. Kuat dan amanah. Kuat dalam artian memiliki kemampuan dan dalam menjalankan tugas. Ya. Amanah artinya memiliki rasa takut kepada Allah dalam menjalankan tugas sehingga tidak berpotensi khianat. Dan ini sudah dijelaskan ya tentang apa namanya kuat dan amanah dan ya masalah ini sulit ya, sulit. Kadang dia kuat tapi nggak amanah, kadang amanah tapi tidak kuat, karena terkumpul sifat-sifat yang baik pada satu orang itu sulit ya, sulit ya. Kadang-kadang ada satu sifat terpuji yang menonjol tapi ada sifat buruk yang lain, sehingga disinilah jamaah butuhnya apa? Kejelian untuk memilih mana yang lebih dibutuhkan, misalkan mana yang lebih maslahat, itu penting ya. Tapi yang ideal tadi kalau dia ya, kuat plus amanah, luar biasa jamaah, luar biasa. Kemudian yang kesembilan, ketika tidak dijumpai yang ideal, pilih yang mendekati ideal. Karena mencari yang ideal itu sulit. Maka kalau tidak bisa ya sudah, yang mendekati ideal. Dan ini kaidah-kaidah fikih ya. Seperti contohnya ingkarul munkar pun sama aja. Ingkarul munkar itu kalau misal tidak bisa menghilangkan kemungkaran secara totalitas nggak bisa. Minimalnya apa? Mengurangi. Ya. Minimalnya mengurangi. Syukur-syukur semua dihilangkan. Tapi kadang-kadang sulit. Sehingga kalau sulit ya sudah. Ya. Taqlilu apa jemaah? Meminimalisir kemudorotan. Ya. Ada acara kemaksiatan, antum nggak bisa mengingkari secara total. Maka yang mudah diingkari, yang lainnya nanti. Ya. Mungkin ya perlahan-lahan ya, tapi yang bisa diingkari. Itulah kaidah kita. Jadi jangan sampai apa? Nggak bisa secara total kemudian tinggalkan semuanya, jangan. La yutraku kullu la yutraku jundu. Jika tidak bisa melakukan secara total, maka jangan tinggalkan semuanya. Jangan tinggalkan secara seluruhan, jangan. Tapi kerjakan yang mudah bagi dirinya. Itu pula sama, kalau kita memilih yang ideal tidak bisa, ya sudah, pilih yang mendekati. Jadi masalah memilih pemangku jabatan yang ideal terkadang tidak bisa diwujudkan. Karena itu dipilih yang lebih mendekati. Karena itulah pilihlah yang paling mendekati. Syekhul Islam mengatakan, "Idza 'urifa hadza falaysa 'alaihi an yastamila illa aslahal mawjud." Wa qad la yakunu fi mawjudihi man huwa aslah litilkal wilayah. Fayukhtar atau fayakhtaru al-amthal fal-amthal fi kulli mansabin bihasabihi. Jadi kata Syekhul Islam, idza urifa hadza, apabila disadari tidak ada yang ideal, maka yang perlu dilakukan adalah memilih yang terbaik yang ada. Ya. Memilih yang terbaik yang ada. Dan terkadang dari yang ada tidak dijumpai orang yang paling layak untuk wilayah itu. Sehingga perlu dipilih yang lebih mendekati, menyesuaikan masing-masing posisi. Ya, yang pas pun sulit, ya sudah. Kira-kira dari yang ada itu yang mendekati yang mana? Sehingga kalau antum cari karyawan, kemudian di situ ada apa namanya biodatanya, misalkan dibaca, tadi tes, kalau ternyata poinnya seperti ini, maka lihat
Ini jabatan misalkan butuhnya orang seperti ini, maka dipilih mana yang lebih mendekati. Karena kadang kalau ya tadi yang benar-benar pas itu sulit ya. Tapi pilih yang paling mendekati. Ya. Jangan kemudian semuanya ditolak lagi, cari lagi, ya sulit ya. Jadi an-nas suka ibili mi'atin. Jadi manusia itu seperti 100 unta ya. Hampir-hampir kita cari unta yang cocok untuk tunggangan itu sulit. Tapi kita berusaha untuk mencari mana yang lebih aslah seperti itu. Kemudian masalin yang ke-10, ketika tidak bisa dikerjakan satu orang, bisa dikerjakan sejumlah orang. Ketika tidak bisa dikerjakan satu orang, bisa dikerjakan sejumlah orang. Ketika sifat yang ideal tidak terkumpul pada satu orang, maka bisa dilengkapi dengan orang lain. Syekhul Islam mengatakan, wa hakadha fi sa'iril wilayah. Idza lam tatimmal maslahatu bi rajulin wahidin jama'a baina adadin fala budda min tarjihil aslah aw ta'addudil muanna idza lam taqa al kifayatu bi wahidin tam. Berlaku dalam semua jabatan bahwa apabila tujuan maslahat tidak bisa dipenuhi dengan keberadaan satu orang, maka bisa dikumpulkan beberapa orang, sehingga harus dipilih yang paling maslahat atau dikumpulkan beberapa orang yang bisa saling melengkapi. Jika tidak bisa dipenuhi dengan keberadaan satu orang, ya sudah, pilih orang yang punya sifat ini. Ternyata satu orang nggak bisa, maka tunjuk beberapa orang. Oh ini ahli matematika, oh ini ahli komputer, ini ahli misalkan apa jamaah, ya ahli, ya pokoknya ya macam-macam. Ya. Satu orang nggak bisa, cari yang ahli komputer, ahli ini nggak bisa, ya sudah, cari 3 orang. Itu juga diantara apa? Prinsip. Diantara prinsip ketika mencari pegawai seperti itu jamaah. Ya, karena tadi sulit ya, kadang-kadang milih semua sifat yang kita inginkan pada satu orang itu sulit jamaah. Kemudian yang ke-11, urusan agama jika ditangani orang yang tidak sempurna ditutupi dengan yang lain. Urusan agama jika ditangani orang yang tidak sempurna ditutupi dengan orang lain. Nabi SAW beliau bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Nabi SAW beliau bersabda, Allah terkadang menguatkan dakwah agama ini dengan keterlibatan orang yang fajir, ya, atau tukang maksiat, ya. Makanya ini juga diantara metode jemaah. Kalau seorang dai dakwah di kampung kok sulit diterima, maka udah preman, anda udah deketi preman jemaah. Ya, boleh nggak nyogok jemaah? Nah, ini bukan nyogok ya. Dia kasih hadiah, kasih uang, biar apa jemaah? Minimalnya membeda. Menjadi apa? Jadi benteng. Kalau yang macam-macam, oh dia turun tangan jemaah. Itu di antara metode. Karena agama ini kadang ditolong oleh, ya tadi, orang yang fajir, terkadang ditolong oleh orang yang kaya. Maka perlu mendekati mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar dakwah ini tersebar. Bukan tujuannya dalam artian urusan dunia, bukan. Urusan apa? Akhirat. Nggak masalah, boleh. Ya. Makanya kalau kita dakwah di satu tempat itu, deketi. Dalam artian orang yang di situ dipandang itu siapa? Itu penting kan? Kita kajian di sini, ya. Maka deketi orang-orang yang berwenang di sini. Mungkin manfaatnya yang tiap hari berangkat nanti kalau nggak deketi apa? Lama kelamaan akhirnya dipersulit ya kajiannya. Itu kan metode jemaah. Jangan selama ini nggak ada gangguan, akhirnya santai-santai saja. Nah itu keliru. Tetap kita berusaha untuk mendekati seperti itu. Karena sekali lagi kebaikan itu pasti akan ada pengganggunya. Jadi pas santai seperti ini jangan sampai kita beranggapan oh nggak ada masalah. Ya. Mungkin sekarang lagi dicari-cari. Ya. Kita nggak tahu ya, kita tidak tahu seperti itu. Maka cari pendukung-pendukung itu penting.
Urusan agama terkadang ditangani oleh orang yang baik agamanya dan terkadang ditangani oleh orang yang kurang agamanya. Untuk menutupi kekurangan ini perlu dihadirkan orang lain sebagai pelengkapnya. Syekhul Islam ia mengatakan, wa ma'annahu yajuzu tawliyatu ghairil ahli litururati idza kana aslahal mawjud. Fajibu dzalika as-sa'yu fi islahil ahwal hatta yabmuna fin nasi ma la budda lahu minhu min umuril wilayat wal imarat wa nahwiha. Demikian pula dibolehkan untuk menunjuk orang yang kurang layak karena kondisi darurat jika ada kemaslahatan yang diharapkan. Karena itu harus diupayakan perbaikannya sehingga sempurna layanan yang dibutuhkan masyarakat baik dalam hal kepemimpinan atau wewenang kekuasaan. Ya. Ini penting ya. Kemudian yang ke-12, ini terakhir ya. Menyilang sifat. Jika ada seorang pemimpin memiliki dominan sifat tertentu, maka perlu menyilang sifat dengan wakilnya sehingga semua menjadi seimbang. Itu penting. Kalau misalkan jamaah kepala sekolahnya lulusannya misalkan sarjana agama, maka wakilnya apa? Cari yang umum. Jangan dua-duanya apa? Agama semua. Oh, nanti yang umumnya dari mana? Jadi disilang. Satu ahli ini, kemudian cari yang lainnya. Gitu pula cari presidennya sama ya. Ini ahli ini, kemudian untuk mendampingi, mengerem, cari yang ahli agama. Cari ahli agama. Itu caranya masalahnya. Ya. Syekhul Islam mengatakan, annal mutawalliyal kabir idza kana khuluquhu yamilu ila al-layyin fayanbaghi an yakun khuluqu naibihi yamilu ila syiddah wa idza kana khuluquhu yamilu ila syiddah fayanbaghi an yakuna khuluqu naibihi yamilu ila layyin yaqtadil amru. Ketika atasan memiliki sifat cenderung lunak, maka wakilnya harus memiliki sifat yang cenderung tegas. Sebaliknya, jika karakter atasan cenderung tegas, maka wakilnya harus memiliki sifat cenderung lunak agar segala urusan bisa seimbang. Kalau pimpinannya juga keras temperamen ya, wakilnya juga sama. Oh, ini musibah ya. Tiap hari mungkin di kantor yang ada berantem terus. Jadi harus ada penyeimbangnya. Itu caranya seperti itu. Ya. Dua-duanya lembut semua, masalah urusan kalian selesai. Dirayu sedikit, udah nggak apa-apa. Mungkin satu masalah pun bisa selesai 1 tahun. Nah, sehingga perlu penyeimbang itu perlu jamaah, perlu. Beliau juga mengatakan walihadza kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yu'thiru istinabata Khalid wa kana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yu'thiru ya azna Khalidin wastinabata Abi Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu lianna Khalidan kana syadidan ya ka Umar Ibnu Khattab wa Abu Ubaidah kana layyinan ka Abi Bakar. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq memilih Khalid bin Walid sebagai wakilnya di Syam, sementara Umar bin Khattab lebih memilih Abu Ubaidah ya Ibnu Jarrah dan mencopot Khalid karena Khalid karakternya keras seperti Umar bin Khattab, sementara Abu Ubaidah karakternya lembut seperti Abu Bakar. Jadi biar seimbang tadi. Kalau Umar juga keras, Khalid keras, oh masalah ini. Tapi diimbangi dengan yang lunak, yang lembut seperti itu. Karena itulah ketika Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, kondisi negara ya, menjadi sangat ideal. Ya, kondisi negara sangat ideal. Nah, sehingga ini penting jamaah sampaikan ya, kepada pemerintah ataupun ya orang-orang yang mungkin mengurus apa? Urusan masyarakat. Diingatkan bahwa nanti kalau milih ya pejabat
Ini di antara prinsip yang perlu untuk diperhatikan. Ya. Agar apa? Agar urusan kaum muslimin bisa berjalan dengan seimbang. Agar masalah itu didapatkan. Ya. Jangan sampai milih pemimpin ternyata kondisinya jauh lebih parah daripada sebelumnya. Dan ini kenyataannya terjadi jamaah. Yang dulu dengan yang belakangan, yang belakang lebih parah daripada yang dulu. Ya. Keburukan bahkan lebih banyak dilakukan ya, setelahnya daripada sebelumnya, seperti itu jemaah. Ya, kenapa? Karena prinsip-prinsip yang dipegang itu keliru. Sehingga penting ya untuk kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam memilih ya, seorang pejabat ataupun karyawan. Itu penting jemaah. Agar urusan kita sekali lagi bisa ya ideal ataupun seimbang, atau masalah kita bisa terwujud seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, ini beberapa prinsip yang sangat penting, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa untuk memperluas pembahasan ya, kita buka pertanyaan. Ya, dipersilakan. Alhamdulillah, masih di pemaparan tadi sudah berbagi dengan baik. Sekarang kita buka tanya jawab kepada jawab yang benar. Bagaimana yang barangkali yang saya langsung berjalan dari awal, silakan berikan pertanyaannya di saya kira untuk soal yang berjalan di sesi pertanyaan. Dari awal, yang pertama apa yang terjadi bila seorang pemimpin tidak amanah? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang tidak amanah tersebut? Ya jemaah sekalian, apa yang terjadi ketika seorang pemimpin atau pejabat tidak amanah? Ya. Jemaah, ketika ada seorang pemimpin atau pejabat atau karyawan yang tidak amanah, maka jelas bahwasanya akibat yang paling parahnya untuk dia sendiri, dia terancam hukuman di akhirat. Kenapa jemaah? Karena berkhianat itu diantara sifat-sifat orang munafik. Ketika Nabi menjelaskan salasun atau 3 atau 4 ya, ciri orang munafik, antaranya apa? Idza tumina khana. Ketika diberikan amanah maka dia berkhianat. Nah, jelas dia termasuk orang-orang yang memiliki ciri atau sifat-sifat munafik. Ya. Yang kedua jemaah, untuk misal ya, selain dari pelakunya, apa jemaah akan dirugikan, jelas akan dirugikan. Misalkan ada orang diberikan amanah untuk membagikan sembako, ternyata jemaah tidak diberikan kepada yang berhak, justru diberikan mungkin hanya untuk kerabatnya yang mampu, yang nggak butuh bantuan, sehingga banyak orang yang dirugikan. Ya. Kemudian urusan akan kacau balau kalau misal menunjuk orang yang tidak amanah, ya akan diancam ya. Orang siapa yang memberikan jabatan kepada yang tidak layak, apa jemaah? Tunggulah
ya apa namanya kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Ya, lihat bagaimana kehancuran umat-umat terdahulu. Ya, kenapa ya? Karena di antara sebabnya ya tadi menyerahkan sesuatu bukan pada orang yang berhak. Orang Yahudi, orang apa namanya Bani Israel dilaknat oleh Allah dan nabi-nabi yang terdahulu misalkan. Di antaranya seperti ini jemaah. Ya. Nah sehingga siapa saja yang diberikan mungkin wewenang untuk memilih, maka cari yang amanah, Jangan sembarang orang, ya, jangan sembarang orang. Kalau kita tahu ada orang yang nggak amanah, bagaimana jemaah? Itu dinasihati. Yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Kalau dia mampu cegah dengan lisannya, kalau dia mampu cegah dengan hatinya, dan itu sudah-sudahnya iman. Kemudian bagaimana? Kalau mampu dengan tangan, ya diturunkan. Atau bagi kita apa jemaah? Diganti. Kalau misal bukan kita yang berwenang, bagaimana? Ya dengan lisan, datangi atasannya, minta orang ini dicopot. Kalaupun sudah disampaikan, ternyata pimpinan juga sama seperti itu. Terus bagaimana? Ya sudah, kita puji dalam hati dan doakan agar Allah memilih pengganti yang terbaik seperti itu. Jadi jangan tinggal diam, jangan setuju, jangan. Tetap diingkari sesuai dengan kemampuan kita. Sambil dinasihati dengan cara yang baik, itu penting. Karena kalau dibiarkan, yang terjadi tadi, tunggu kehancurannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada dewan yang lain, gimana? Bismillah. Izin bertanya Ustaz, sebagai pegawai terkadang kita diwajibkan untuk mengikuti diklat. Salah satu diklatnya adalah diklat pengadaan barang dan jasa. Nantinya dengan sertifikat tersebut, jika lulus, kita mungkin bisa diminta untuk bekerja di bagian pengadaan. Bagaimana hukumnya jika ketika kita melakukan atau melaksanakan diklat tersebut sengaja untuk tidak diluluskan, karena kita takut ketika bekerja di bagian pengadaan itu banyak potensi risuah yang ada. Yang kedua, kasusnya ketika si pegawai itu sudah memberi sertifikat dan lulus, dan dia diminta untuk menduduki jabatan di pengadaan itu, ketika dia menolak, ada ancaman dari pimpinan, kalau kamu menolak menduduki jabatan ini, kamu saya mutasi ke Papua. Dengan alasan tersebut, terkadang beberapa pegawai takut untuk menolak jabatan yang rawan terjadi seperti itu. Iya. Jadi Mas Sandian, kalau hakikatnya seperti yang ditanyakan tadi, maka solusi yang pertama lebih bagus. Jangan diluluskan. Karena diluluskan risikonya nanti ke depan. Kalau memang sudah terbukti seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia merasa ketika lulus dan menduduki jabatan itu bisa amanah, silakan. Ya. Silakan kalau bisa amanah. Karena kalau diserahkan orang lain, mungkin justru lebih parah daripada dirinya. Ya, mungkin yang ditunjuk nanti buru-buru tahu tentang masalah riswah, masalah-masalah macam-macam. Ya. Artinya kalau misalkan melihat bahwasannya kalau yang menduduki dirinya itu lebih mungkin sedikit mudaratnya, misalkan, dan dia bisa mungkin menghilangkan kemungkaran yang ada, kalaupun nggak bisa ya sudah meminimalisir. Nah, maka silakan istikharah. Ya. Kalau ternyata kok pilihannya dalam artian tetap, kalaupun nanti dipilih ya, dan diterima, maka mudah-mudahan dengan niat yang benar-benar untuk menegakkan kebenaran ataupun al-haq, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kenyataannya yang sudah misalkan kok tidak bisa, dan kiranya dia pun memandang kayaknya berat misalkan, ya sudah, pilih yang pertama tadi. Ya, jangan diluluskan sehingga aman. Karena kalau tidak milih pun ujung-ujungnya tadi dipindah, dan dia pun nggak suka. Kecuali kalau misalnya ingin berdakwah di Papua, silakan.
Nah masalah ya. Sehingga kemasan tidak masalah. Al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Ya, apalagi ada tujuan tadi, kekhawatiran dan ketakutan, maka tidak masalah. Ya, Allah alam. Saya berikan pertanyaan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga dan tim diberikan hidayah dan diberkahi Allah. Saya bekerja di instansi pemerintah, bukan di bagian pengadaan. Tetapi setiap tahun di bagian saya ada kegiatan pengadaan dan saya yang ditugaskan untuk mengurusi administrasinya. Awalnya saya tidak tahu kalau ternyata harga yang tertulis tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Sampai atasan saya meminta saya untuk menyimpan kembaliannya. Biasanya setiap akhir tahun dia dibagi rata ke pegawai bagian tersebut. Bagian saya biasanya langsung saya salurkan untuk kepentingan umum. Pada Allah, atasan saya meninggal karena belum sempat karena belum sampai akhir tahun. Jadi masih ada sisa dana yang saya simpan. Meskipun itu sudah 2 tahun yang lalu. Sekarang kami sudah menghentikan hal tersebut dan saya bingung akan uang tersebut jika akan menyalurkannya itu bukan hak saya karena atasan saya saja tahu tentang keberadaan uang tersebut dan meminta saya untuk menyimpannya. Uang tersebut kadang dikeluarkan jika ada kebutuhan kantor yang tidak ada anggarannya, tetapi tidak banyak dan tidak sering. Saya sangat tidak tenang karena posisi uang tersebut ada di saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, maksudnya uang seperti tadi, maka gunakan untuk fasilitas umum, Maka di antara salah satu penyalurannya, kalau misalkan di kantor tersebut ada komputer yang rusak, maka belikan komputer. Atau misalkan ada listrik yang rusak, maka dari situ. Karena itu masalah umum dan kembalinya kepada negara. Kalau misalkan ini ASN ya. Atau mungkin ya untuk tadi anggaran-anggaran yang kurang dan ini kebutuhannya terkait dengan kebutuhan negara, maka salurkan di situ. Boleh, nama masalah. Dan nggak boleh dibagi kepada setiap karyawannya, itu justru nggak boleh. Tapi kalau untuk beli peralatan kantornya, perbaikan meja dan sebagainya, itu justru boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena kembalinya ke negara. Atau misalkan untuk perbaikan jalan, maka boleh, nggak masalah. Itu diantara cara-cara penyaluran harta-harta yang tidak benar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nanti ada alasan untuk mengadakan mereka tempat tadi. Apa? Kalau dia ada cara menjelaskan apa nanti tidak menjadi alasan untuk mengadakan kegiatan perubahan. Alasan? Oh memang kebolehkan dia salurkan ke fasilitas umumnya. Jadi alasannya dulunya mengadakan kegiatan seperti itu lagi dan ya nggak boleh. Ini kan sudah ada barangnya, uangnya sudah ada, berarti tinggal bagaimana cara menyalurkannya. Yang belum ada ya jangan diadakan. Ayo kita buat aturan seperti yang dulu misalkan, itu nggak boleh. Ini bicaranya uang sudah ada, bagaimana cara penyalurannya. Tapi kalau yang belum ada ya nggak boleh, haram. Ya. Namanya khianat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari mana ada mau pertanyaan mana? Sehingga gini mas, jangan sampai keliru. Sebagian orang begini, orang setelah tahu uang riba itu cara penyalurannya untuk fasilitas umum, akhirnya orang sengaja nabung, kemudian ngambil ribanya, tujuannya disalurkan untuk fasilitas umum. Itu nggak boleh. Jadi pembahasan para ulama itu gini, uang yang sudah ada, yang sudah terlanjur, terus bagaimana cara penyalurannya? Ya sudah, untuk fasilitas umum. Adapun kalau belum masuk ke situ ya nggak boleh. Bahkan sebagian ulama, sebagai contoh Syekh bin Baz kalau nggak salah, beliau mengatakan gini, boleh tidak uang yang ada di rekening dan ini uang riba, bolehkah diambil kemudian disalurkan? Sebagian ulama kalau dasar Syekh bin Baz mengatakan nggak boleh, karena itu bukan uang kita, bukan uang kita jemaah. Pembahasan ulama itu uang yang sudah ada di tangan kita,
terus bagaimana? Ya silakan disalurkan untuk fasilitas umum. Adapun yang di rekening itu bukan milik kita. Kalau kita ambil justru merepotkan diri. Itu harta ya, orang lain kok diambil, merepotkan diri. Walaupun memang sebagian yang mengatakan boleh. Tapi setelah itu disalurkan untuk fasilitas umum. Nah, sehingga artinya kalau yang belum ya, masuk ke muamalah seperti itu ya jangan. Ya. Jangan sampai niat sengaja nabung ya di bank konvensional, niatnya untuk apa? Ngambil ribanya dan disalurkan untuk fasilitas umum. Walaupun niatnya seperti ini, ya baik tidak jemaah. Niat untuk menyalurkan dari satu isi baik. Tapi dia lupa dengan apa namanya? Dengan laknat yang lain atau dengan keburukan yang lain. Sehingga tidak boleh. Ya, makanya kalau seperti seolah-olah apa jemaah? Merencanakan perbuatan buruk dengan apa? Dengan dalih kebaikan. Itu nggak boleh jemaah. Sehingga khawatir mirip-mirip seperti orang Yahudi, suka membuat khilah. Itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Dari mana yang mulai lagi? Dari awal lagi kan? Apa hukumnya membeli sembako dengan harga murah yang tetapi disuruh membeli karet atau produk tertentu? Apa? Membeli sembako terus? Harga murah tapi konsekuensinya harus membeli pada atau tertentu. Ya nggak boleh jamaah ya. Tidak disarankan pun boleh tidak jamaah. Boleh tidak jamaah memilih. Nah, ini Islam pendapatnya boleh dan tidaknya. Apalagi dikasih sesuatu diembel-embeli misalnya, ini nggak boleh. Ya tidak dibolehkan. Ya. Sehingga beli ya beras sembako yang lain kalau ada. Tapi jangan dalam artian tadi ya. Mungkin paslon tertentu akhirnya mengiming-imingi apa sembako murah, ternyata ada embel-embelnya apa? Suruh milik. Ini nggak boleh jemaah. Tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Lain luar gimana? Mohon nasihatnya dalam cara mendidik anak. Kadang saya dan suami sering berselisih pendapat dalam cara mendidik anak. Menurut saya dalam mengajarkan adab dan akhlak itu harus tegas. Sementara suami saya selalu beralasan maklum masih kecil. Akibatnya anak sering membangkang dan tidak mengindahkan teguran saya sebagai ibunya dan selalu mencari abinya untuk mencari pembedaan. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, jemaah sekalian, ketika orang tua ingin mendidik anak-anaknya, maka lihat bagaimana Nabi dulu mendidik anak-anak kecil. Di zaman Nabi ada tidak sahabat kecil? Ada. Contohnya Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik misalkan. Itu pula anak tirinya siapa? Umar bin Abi Salamah. Maka mencontoh Nabi itu penting. Siapa yang menjadi khodamnya Rasulullah? Anas. Anas itu jamaah pernah berkhidmat membantu Nabi selama 10 tahun. Dan dia mengatakan, saya selama berkhidmat kepada Nabi enggak pernah Nabi mengatakan apa? Kamu lakukan ini, jangan lakukan ini. Enggak. Itu Rasulullah jamaah. Maka di antara uslub untuk mendidik anak itu jangan suka apa? Melarang. Itu diantaranya. Ya. Kadang-kadang seorang anak kalau dikit-dikit dilarang akhirnya apa? Percaya dirinya kurang. Oke. Oh ini kok dilarang. Akhirnya tumbuh anak-anak yang pas dewasanya nggak punya apa? Ide-ide. Dari kecil sudah sudah baca masalahnya. Direm oleh orang tuanya. Itu adalah salah satunya jemaah. Kemudian di antara metode Nabi bagaimana jemaah? Cari waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Ya. Ketika apa? Kumpul misalkan. Seperti ketika dengan Umar bin Abi Salamah ketika makan bareng disampaikan apa nasihat yang baik. Samillah ya gulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yali. Bacalah bismillah, kemudian apa? Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat. Ini cara mengajarkan apa? Adab. Itu pernah Nabi membonceng, kemudian disampaikan tentang masalah ini. Ya. Maka gini ya,
Orang tua itu paling tahu bagaimana karakter anaknya. Sehingga bagaimana mengajari anaknya adab-adab, maka lihat kondisi. Jadi jangan terlalu ditekan, jangan terlalu diperlonggar. Makanya ketika dakwah pun sama gini, ada orang yang terlalu bermudahan, maka jangan diberikan kelonggaran. Suka berbuat maksiat, kemudian diiming-imingi dengan rahmat. Oh nggak apa-apa, Allah memberikan rahmat. Antum berbuat maksiat, taubat diterima. Ya terus berbuat maksiat ya, Mas. Kalau dia bermudahan, sampaikan ancaman. Orang berbuat ini ancaman ini neraka, biar dia tobat. Kalau anak tadi mungkin cenderung apa jemaah? Mungkin nggak terima nasihat, diingatkan pun bantah, maka jangan diperlunak. Maka suami yang seperti itu ya diingatkan. Ini kalau dibiarkan anak akan tambah parah. Agak dipertegas, tapi jangan terlaluan. Ya, jangan keterlaluan. Tetap ya dikasih ketegasan, tetapi ingat jangan berlebihan. Ya khawatir sampai khawatir menyebabkan tadi anak akhirnya apa? Tadi mungkin ide dan macamnya akhirnya tidak apa jemaah? Tidak muncul lagi. Karena orang tuanya tadi tetap diingatkan tapi dengan cara yang baik. Dan cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Ya. Ini diantar usaha. Tetapi jemaah sekalian ada hal yang paling penting apa? Apa jemaah? Doa. Jadi semua itu usaha. Ya. Didik anak, ajak ke majelis ilmu, misalkan datangkan guru ngaji, itu hanya usaha. Tapi yang memberikan hidayah taufik siapa? Allah. Pernah saya sampaikan, ya, ada seorang guru yang muridnya anaknya baik kemudian pintar. Dan ternyata yang seperti itu bukan dianya sendiri, saudara-saudaranya sama. Sehingga sang guru ini penasaran, akhirnya minta izin untuk ziarah ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tua disampaikan bahwasanya metode saya ketika mengajarkan anak-anak ya sama seperti orang tua pada umumnya, sama saja. Tapi guru ini masih penasaran, enggak, kayaknya ini ada sesuatu yang beda. Sampai akhirnya orang tua itu cerita, kata dia, saya itu setiap hari tidak pernah melupakan mendoakan kebaikan anak-anak tetangga. Karena dia yakin dengan doa, barang siapa yang mendoakan orang lain maka diamini oleh malaikat dan itu kembali kepada dirinya. Bayangkan kalau di komplek ada misal 100 anak, mendoakan agar menjadi anak yang soleh dan solihah, malaikat mengamini 100 doa itu kembali kepada dirinya. Bayangkan bagaimana anaknya nggak soleh dan solihah. Itu di antara rahasia. Ya. Jadi nggak masalah, usaha itu boleh, nggak masalah. Yang tadi ya, ya mungkin kalau terlalu bermudah-mudahan ya akan dipertegas sedikit, tapi jangan berlebihan. Tapi doa itu paling penentu. Doa itu jangan masalahnya paling penentu. Kenapa? Allah yang akan memberikan hidayah taufik. Kalau Allah sudah menghendaki, sudah selesai. Ya. Nggak perlu masuk sekolah favorit. Kalau Allah sudah menghendaki anak ini menjadi anak yang saleh dan salihah, hanya sekolah di TPQ di rumah. Jadi jangan. Tapi kalau misalkan Allah belum menghendaki sampai pun di sekolah favorit, ya, biayanya sampai jutaan misalkan, pulang rumah jadi preman. Ya, yang terjadi apa? Kemarin yang viral jamaah, suka bully dan lain sebagainya. Itu yang terjadi kadang-kadang. Ya. Sehingga orang tua ingat jangan sekedar menyandarkan dengan usaha. Jangan menyandarkan pada kemampuan diri sendiri. Jangan menyerahkan hanya kepada lembaga tertentu misalkan. Tetap lewat doa. Nah doanya orang tua itu mustajab. Maka yang tadi yang bertanya, perbanyak doa untuk anaknya agar anaknya diberikan hidayah oleh Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua jemaah anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya. Jadi pertanyaan tentang pemilu. Mendekati pemilu itu bagaimana kiat-kiat kita dalam memimpin yang tepat dan mendekati ya. Apakah dengan mengikuti yang saja atau mengikuti ide dengan peraturan atau fokus saja? Bagaimana betul itu? Ya jemaah sekalian, nasihat yang paling terpenting pertama, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah.
Kemudian sering-seringlah menuntut ilmu. Jangan ngurusin seperti itu jamaah sanis. Sudah antum cari ilmu saja ya. Cari ilmu ya, kemudian apa? Ya. Birrul walidaini ditingkatkan, silaturahimnya ditingkatkan. Ya. Kemudian apa lagi jamaah? Wah, ibadah yang lain itu sibukkan jamaah. Karena ini yang ditanya oleh Allah. Ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kedua kali anak Adam tidak pernah ditanya dari kiamat kelak kecuali tidak akan bisa bergeser kecuali setelah ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, ya, tentang ilmunya, jazatnya. Kan ditanya. Ya. Maka yang seperti tadi kaidahnya gampang ya, Man. La tu'til imarata liman sa'ala ilaiha. Jangan berikan kepemimpinan kepada orang yang minta. Selesai. Bertanya, ada yang minta tidak? Semuanya minta. Berarti kita kasih tidak? Itu kaidah jemaah. Tapi kalau misalkan antum ya harus memilih bagaimana? Ya sudah. Pilih yang paling sedikit mudaratnya. Pilih paling sedikit mudaratnya. Ya. Kalau kiranya ada yang paling sedikit dan antum sudah beristihad, ya mudah-mudahan jamaah, kalaupun keliru Allah maafkan. Ya. Tapi sekali lagi di kita itu tidak ada kewajiban untuk apa? Ikut memilih. Golput pun dibolehkan. Nah, sehingga pilihan pada antum. Tapi kaidah-kaidah yang sebagai para ulama tadi, kalaupun harus memilih maka pilih yang paling sedikit mudaratnya. Karena ya, kalau kita bicara yang ada jamaah, kira-kira yang ada itu semuanya maslahat atau mudaratnya? Yang terjadi banyak mudaratnya. Sehingga pilih yang paling ringan. Pilih yang paling ringan yang ada, itu saja. Ya. Dan setiap kita mungkin istilahnya beda-beda. Istilahnya berbeda-beda. Dan antum paling tahu ya dengan kondisi jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi. Bagaimana menurutmu agama di usia yang hampir 40 tahunan? Yang tepat kurikulumnya seperti apa? Apa? Bagaimana menurut ilmu agama di usia yang sudah hampir 40 tahun? Bagaimana kurikulum yang tepat? Ya, jamaah sekalian. Kalau kita misalkan ingin belajar ilmu agama, maka pelajari yang paling dasar. Yang paling dasar. Ya. Tapi kalau umur kita sudah dalam artian ya bukan telanjur ya, artinya sudah dewasa. Terus bagaimana? Pilih yang paling penting untuk dirinya. Apa jamaah? Tentang rukun iman, rukun Islam itu dulu. Rukun iman, misalkan tentang kalimat la ilaha illallah, pelajari tentang rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, itu penting. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasul, itu pun ada rukun, ada syaratnya. Orang nggak paham ini bahaya jamaah. Kemudian beriman kepada malaikat dan seterusnya, itu juga ada rukunnya. Kemudian lagi rukun Islam, ya, pelajari tentang masalah sholat dari rukun, syarat, wajibnya misalkan. Karena ini yang paling penting. Jadi pelajari perkara-perkara agama yang hukumnya fardhu ain. Ya, itu paling penting karena sudah dewasa. Kalau harus belajar misalkan seperti usul fikih, qawaidul fiqhiyah, usul tafsir. Nah, ini jamaah kayaknya agak apa? Agak kerepotan. Walaupun bisa. Tetapi ingat yang penting disebutkan pelajari dulu. Kalau ini sudah, ya sudah. Bisa mulai dari dasar. Usul fikih, dari fikih, usul fikih, kemudian usul qawaidul fiqhiyah, tafsir, usul tafsir misalkan sampai tafsir seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kemudian akidah jalan dari apa? Qawaidul arba, kemudian apa? Usul salasah, kemudian kitab tauhid, kemudian kasmus syubhat, kemudian apa lagi? Akidah Tahawiyah misalkan, terus naik ke atas. Ya.
bahasa Arabnya, ya mungkin dari Jurmiyah, ya. Kemudian naik apa jamaah? Ya, bisa Mutamimah, kemudian apa? Imriti misalkan, kemudian nanti Alfiyah, terus. Tapi yang tadi yang penting dulu dipelajari, yang hukumnya fardu ain. Ya, karena ya itu ya, untuk orang-orang yang sudah dewasa itu pengamalan terkhusus kewajiban-kewajiban yang memang hukumnya fardu ain, maka harus tahu ilmunya. Itu paling penting. Jangan sibuk dengan yang lain, yang penting ternyata nggak dipelajari, itu masalah jemaah. Pelajari itu dulu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Andian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.